Halo sahabat nafas, baru berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih sudah membuka waktu untuk mendengarkan. Meski hidup kamu mungkin lagi berat, penuh pertanyaan atau penuh hal yang belum selesai, terima kasih karena masih mau belajar, masih mau memperbaiki diri, masih mau percaya bahwa hidup kamu bisa lebih baik dari hari ini. Kehadiranmu di sini bukan hal kecil. Semoga setiap kata yang kamu dengar di channel ini bisa jadi cahaya kecil yang membantu perjalananmu ke arah yang lebih lapang. Pernah nggak kamu merasa sudah berdoa, sudah kerja keras, sudah afirmasi tiap malam, tapi hidup tetap di titik yang sama? Kalau iya, mungkin selama ini kamu bukan kurang usaha, kamu cuma salah belajar. Karena keberlimpahan itu bukan keajaiban yang turun dari langit tanpa aturan. Keberlimpahan itu ilmu. Dan banyak orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena mereka menempuh jalan yang keliru sejak awal. Dan di video ini gue mau buka satu pintu, pemahaman yang mungkin selama ini nggak pernah kamu temukan di buku motivasi manapun. Bagian pertama, keberlimpahan yang selama ini disalahpahami. Ada satu kesalahan mendasar yang tanpa sadar ditanamkan dunia modern. Bahwa keberlimpahan adalah sesuatu yang harus datang dari luar. Seolah-olah rezeki itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang hujan, dan kita cuma bisa menunggu sambil berharap langit berpihak. Padahal, keberlimpahan bukan cuaca, ia bukan keajaiban acak. Dan ia bukan hadiah misterius yang datang hanya ketika nasib lagi baik. Keberlimpahan itu ilmu. Ilmu yang punya hukum, struktur, mekanisme psikologis dan cara kerjanya di alam spiritual. Ilmu yang sebenarnya sudah dijelaskan dari ribuan tahun lalu oleh para sufi, para filosofi stoik, sampai para ilmuwan modern yang meneliti bagaimana otak membentuk pola energi yang memengaruhi tindakan, persepsi, hingga hasil hidup. Tapi masalahnya, banyak orang salah belajarnya, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka sibuk mengejar hasil, tanpa pernah mempelajari mekanisme batin yang melahirkan hasil itu. Kita diajari cara menghafal afirmasi, tapi tidak diajari cara menggarap alam bawah sadar. Kita diajari cara berdoa, tapi tidak diajari cara membersihkan niat. Kita diajari mengejar kesuksesan, tapi tidak diajari bagaimana membentuk diri sehingga layak dititipi kesuksesan. Dan akhirnya, banyak orang merasa gagal bukan karena mereka kurang usaha, tetapi karena mereka belajar dengan pondasi yang salah. Keberlimpahan itu bukan soal berapa banyak yang kamu dapat, ya soal siapa dirimu ketika menerimanya. Selama diri belum siap, keberlimpahan selalu terasa seperti orang asing yang datang sebentar, lalu pergi lagi. Dan sampai kita memahami ilmu keberlimpahan ini dari akarnya, kita akan terus merasa seperti orang yang berjalan di padang luas, membawa wadah bocor, lalu menyalahkan takdir karena airnya terus habis. Ilmu keberlimpahan dimulai dari satu hal paling penting, kesadaran yang jernih. Bagian 2, kesadaran pondasi utama, keberlimpahan dalam tasawuf dan stoikologi. Dalam tasawuf, keberlimpahan tidak pernah dimulai dari harta, doa permintaan, atau ambisi besar. Keberlimpahan dimulai dari kesadaran diri. Kenapa? Karena dalam tasawuf, manusia bukan sekadar makhluk fisik yang bekerja dan menghasilkan uang. Manusia adalah pusat energi spiritual yang vibrasinya menentukan magnet hidupnya. Sederhananya begini, hatimu keruar, pikiran kacau, tindakan tidak fokus, hasil tidak maksimal. Dan dalam stoikologi, konsep ini disebut inner citadel, benteng batin yang menentukan kualitas tindakan dan kejernihan keputusan. Orang stoik percaya, bukan dunia yang menentukan keadaan jiwamu, keadaan jiwamu yang menentukan bagaimana kamu melihat dunia. Dalam psikologi modern pun, konsep ini dijelaskan secara saintifik. Pesan emosi memengaruhi persepsi, persepsi memengaruhi keputusan, keputusan memengaruhi tindakan, tindakan berulang membentuk nasib. Jadi ketika hati tidak stabil, penuh panik, iri, takut, cemas, atau merasa kurang, alam bawah sadar mengirimkan sinyal negatif ke sistem saraf. Akibatnya, dari tilsen berig salah langkah siur, ambil peluang terlihat, energi kira tidak maksimal, ya intuisi yang tidak aktif, dan hidup terasa berkabut. Artinya, keberlimpahan tidak mungkin datang ke hati yang kacau, bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena hati yang kacau tidak bisa melihat, menerima, ataupun menanggungnya. Itulah kenapa para sufi selalu memulai perjalanan spiritual dengan konsep tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Karena ketika hati bersih, sinyal hidup tepat, dan keberlimpahan datang sebagai konsekuensi. Dan ilmu ini nyambung dengan stoikologi. Jika batin tidak tertata, hidup mudah diseret oleh impuls emosi dan keinginan yang tidak stabil. Makanya,
Keberlimpahan itu bukan soal keajaiban. Ia adalah hasil dari sistem batin yang selaras. Bagian 3, kesalahan terbesar. Mengira afirmasi bisa mengubah hidup tanpa mengubah diri. Ini bagian paling banyak disalahpahami. Banyak orang mengulang afirmasi seperti mengulang mantra. Mereka berkata, "Aku kaya, aku layak, aku berkelimpahan." Tapi saat kalimat itu keluar, hati mereka berbisik. Padahal kenyataannya enggak. Itulah mengapa afirmasi tidak bekerja. Karena afirmasi tanpa perubahan emosi hanyalah kebohongan yang dipaksakan ke otak. Tasawuf mengajarkan, kebenaran tidak bisa harus di hari yang memalsukannya. Stoikologi mengajarkan, realitas batin lebih kuat daripada kata-kata. Psikologi modern mengajarkan, otak menolak informasi yang tidak sesuai dengan identitas diri. Jadi kalau seseorang masih menyimpan trauma kemiskinan, rasa gagal, takut ditolak, rasa tidak layak, keyakinan bahwa hidup itu keras, keyakinan bahwa rezeki itu sulit, atau luka lama yang belum selesai, maka afirmasi apapun tidak akan masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar hanya menerima sesuatu yang sejalan dengan keyakinan terdalam. Itu sebabnya sebelum seseorang belajar afirmasi atau manifestasi, ia perlu belajar ilmu membersihkan hati, yaitu tasawuf tingkat dasar. Dan sebelum seseorang mencoba membayangkan diri yang sukses, ia perlu belajar mengendalikan emosi calm, yaitu stoikologi tingkat dasar. Afirmasi itu bukan pintu. Afirmasi adalah kunci, tapi kunci tidak berguna kalau pintunya salah. MCNB 4, prinsip keberlimpahan dalam tasawuf, rezeki mengalir ke jiwa yang lapang. Dalam tasawuf ada konsep bahwa rezeki itu seperti air. Air tidak bisa mengalir ke tempat yang sempit, buntu atau tertutup. Rezeki tidak mengalir ke hati yang penuh iri, penuh amarah, penuh rasa kurang, penuh ketakutan, penuh kebisingan batin. Kenapa? Karena hati seperti itu tidak bisa membawa amanah keberlimpahan. Keberlimpahan adalah beban, bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti tanggung jawab besar. Dan Allah tidak akan menitipkan sesuatu kepada orang yang hatinya belum cukup lapang untuk menanggungnya. Maka perjalanan rezeki bukan tentang mengejar, tapi tentang melapangkan ruang di dalam diri. Inilah ilmu yang banyak dilewatkan orang modern. Mereka mengejar hasil tanpa pernah menyiapkan wadah. Mereka ingin hidup berubah tanpa belajar ilmu memperbaiki diri. Dan mereka ingin keberlimpahan turun, padahal ruangnya masih penuh luka lama, ego, emosi tak terkelola, dan keyakinan yang membatasi diri. Ilmu keberlimpahan bukan soal menarik energi dari luar, tapi membentuk energi dari dalam. Bagian 5. Prinsip stoikologi. Keberlimpahan tumbuh dari kendalinya emosi, bukan kibasan nasib. Stoikologi mengajarkan satu prinsip. Kaya bukan berarti punya banyak. Kaya berarti butuh sedikit. Orang yang pikirannya sederhana dan hatinya jernih, dia lebih cepat melihat peluang, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih stabil dalam menjalani tekanan hidup. Stoikologi tidak pernah memandang keberlimpahan sebagai keberuntungan. Ia memandangnya sebagai nyentuh ketenangan, kejelasan niat, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Disiplin, berpikir jernih dalam ketidakpastian. Orang yang batinnya damai memiliki radar peluang yang lebih tajam. Orang yang batinnya tenang lebih berani melangkah. Orang yang jiwanya tidak reaktif lebih kebal terhadap distraksi. Dan ketiga hal inilah yang membentuk rezeki. Keberlimpahan bukan hasil motivasi, ia hasil dari kondisi batin yang stabil. Bagian 6. Cara ilmiah rezeki bekerja dalam psikologi modern. Psikologi modern menjelaskan keberlimpahan lewat 4 mekanisme. PERTIM, Reticular Activating System, RAS. Bagian otak yang menyaring informasi. Jika seseorang percaya hidup itu sulit, RAS akan menyorot segala hal yang membuktikan itu. Jika seseorang percaya rezeki itu mungkin, RAS akan menyorot peluang. Inilah sebabnya iman dalam Islam begitu penting. Iman mengubah filter pikiran. Kedua, emosi, energi, aksi. Emosi menentukan kualitas energi. Energi menentukan kualitas tindakan. Orang yang penuh syukur bertindak lebih berani, lebih optimis, lebih kreatif. Orang yang penuh takut bertindak defensif, menyempit dan menghindar. Identitas diri menentukan batas rezeki. Jika seseorang merasa dirinya tidak layak sukses, alam bawah sadar akan menghalangi langkah besar tanpa dia sadari. Kalimat seperti, aku memang orang biasa, hidupku begini saja, rezekiku segini doang, secara psikologis adalah kode batin yang membatasi kapasitas keberlimpahan. Keempat, self-sabotage.
Ini penyebab terbesar kegagalan. Seseorang merasa ingin sukses tapi tanpa sadar menciptakan pola sabotase. Menunda, malas, cepat menyerah, produktif hanya saat terpaksa. Searing overthinking. Takut mulai, takut gagal, takut dilihat orang. Semua itu bukan masalah kemampuan. Itu masalah pengaturan ulang identitas diri. Dan ilmu keberlimpahan tidak akan masuk jika identitas tidak dibersihkan. Bagian 7, 3 kunci utama keberlimpahan. Pertim, kesadaran yang jernih tasawuf. Membersihkan hati dari emosi yang menutup jalan rezeki. Marah, minder, takut, rasa kurang, cemas masa depan. Ini bukan soal ritual, ini soal kebeningan batin. Kedua, kendali emosi stoikologi. Tidak reaktif pada dunia luar, tidak mudah goyah, tidak hidup di bawah kontrol penilaian orang lain. Ketika hati stabil, rezeki stabil. Ketiga, repetisi pola baru, psikologi modern. Identitas diri dibentuk oleh repetisi. Repetisi pilihan, repetisi kebiasaan, repetisi keyakinan, repetisi pikiran. Rezeki bukan keajaiban. Ia akumulasi dari pola yang diperbarui terus-menerus. Bagian 8, makna ilmiah dari qadar. Usaha, itu membangun ruang. Allah yang mengisi. Dalam Islam rezeki adalah ketetapan, tapi cara mendapatkannya melibatkan usaha manusia. Bukan karena Allah butuh kita bekerja, tapi karena kerja adalah alat untuk menyiapkan wadah. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang wadahnya belum siap. Maka ketika seseorang membersihkan hati, mengendalikan emosinya, menata pola pikirnya, memperbaiki identitas dirinya, ia sedang menyiapkan ruang untuk dititipi keberlimpahan. Dan ketika ruang itu siap, rezeki datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi logis dari kualitas diri. Itulah makna keberlimpahan, itu ilmu, bukan keajaiban. Bagian 9, kepenutup, jika kamu mau hidupmu berubah, mulailah dari dalam. Banyak orang ingin hasil besar, perubahan cepat, rezeki deras, keberlimpahan stabil, tapi mereka memulainya dari luar. Padahal hidup selalu berubah dari dalam. Batin diperbaiki, tindakan membaik, hasil hidup berubah. Tanpa mempelajari ilmunya, keberlimpahan selalu terasa jauh. Tapi ketika kamu mulai mempelajari cara kerja hati, cara kerja pikiran, cara kerja alam bawah sadar, cara kerja rezeki dalam Islam, cara kerja emosi dalam stoikologi, kamu akan melihat satu keajaiban kecil. Ternyata keberlimpahan itu tidak perlu dikejar. Ia datang ketika kamu sudah menjadi wadah yang layak menampungnya. Jika narasi ini membuka sedikit celah dalam hatimu dan membuat kamu merasa bahwa perubahan itu mungkin, perjalanan kita belum selesai. Masih banyak ruang di dalam diri yang perlu dibersihkan, dipahami, dan dibangunkan lagi. Kalau kamu ingin belajar lebih jauh tentang cara kerja rezeki, kesadaran, dan perjalanan batin, kamu bisa ikut menyimak perjalanan nafas baru ini. Silakan tekan subscribe. Bukan karena aku meminta, tapi karena hatimu mungkin butuh tempat untuk pulang sebentar.